Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Titis Prasongko dalam pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Tetapi sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baik anak-anak, mari kita masuk ke materi pelajaran. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Raja yang pernah memerintah di Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Seperti apa Yupa itu? Gambar Yupa bisa kita lihat pada gambar yang ada di bagian bawah. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Ada 7 buah prasasti berbahasa Sanskerta, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Tugu. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Ia merupakan raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klura, dan Prasasti Mantiase. Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sanna, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Komplek Candi Dieng, Komplek Candi Gendongso, dan Candi Prambanan. Adapun keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Kerajaan Medang. Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Isyana, menggantikan dinasti Sailendra. Pendiri kerajaan Mataram
di Jawa Timur adalah Mpu Sindok, sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakaihino Sri Pisana Wikrama Dharma Tunggadewa. Kehidupan ekonomi kerajaan Medang banyak bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Dalam bidang sastra juga mendapat perhatian. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa, kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Airlangga, Mpu Kanwa menggubah kitab Arjuna Wiwaha. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain prasasti Padlegan, prasasti Panumbangan, prasasti Hantang atau Ngantang, prasasti Talan, dan prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kameswara, dan Kertajaya. Pada masa Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari merupakan kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Singhasari antara lain diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Sutasoma, dan kitab Negara Kertagama. Selain itu, ada pula beberapa prasasti, diantaranya prasasti Gunung Butak, prasasti Kudadu, prasasti Blambangan, dan prasasti Langgaran. Keberhasilan mengalahkan Jaya Katuang dan menghancurkan tentara Mongol mengantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Ia mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pemerintah Hayam Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada. Menurut kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian kepulauan Filipina. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.